Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku sekalian. Kali ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan sosial dengan materi upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan. Kemerdekaan yang kita raih bersama sangat berarti bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Kemerdekaan itu juga berpengaruh kepada kesejahteraan rakyat Indonesia. Setelah merdeka, perekonomian kita yang sebelumnya dijajah oleh Belanda dan Jepang sekarang dikuasai oleh negara. Dan seluruh masyarakat Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Setelah merdeka, rakyat juga dibebaskan melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Setelah merdeka, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Pada awal kemerdekaan, Indonesia mengalami keterpurukan ekonomi akibat penjajahan yang sangat lama. Pemerintah melakukan beberapa upaya untuk mengatasinya. Yang pertama, kebijakan Uang Republik Indonesia atau ORI. Pada tanggal 1 Oktober 1946, pemerintah mengeluarkan larangan menggunakan mata uang Hindia Belanda, mata uang pendudukan Jepang, dan mata uang Javas Bank yang berlaku sebelumnya. Pada tahun itu diterbitkan dan diberlakukan Uang Republik Indonesia. Pemerintah, dalam hal ini Menteri Kemakmuran Insinyur Darmawan Mangkusumo, pada tahun 1946 mengundang kepala daerah di Pulau Jawa untuk mengadakan konferensi yang bertujuan memperoleh kesepakatan untuk menanggulangi masalah ekonomi yang sangat mendesak. Konferensi ini juga dihadiri cendekiawan dan pejabat di bidang ekonomi. Selanjutnya, pinjaman nasional. Menteri Keuangan pada saat itu, Surahman, mengusulkan pinjaman nasional dan internasional. Pemerintah kemudian mendirikan tabungan bank pos yang bertujuan mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana pinjaman untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Upaya pemerintah berikutnya dengan mendirikan Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board. Pada tahun 1947, Menteri Kemakmuran A.K. Ganilah yang mengusulkan. Badan ini bertugas menyusun rencana pembangunan ekonomi berjangka waktu 2-3 tahun yang kemudian disepakati sebagai rencana pembangunan 10 tahun. Usaha selanjutnya adalah Rencana Kasimo. Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo menyusun program yang disebut Kasimo Plan yang merupakan rencana produksi berjangka waktu 3 tahun mengenai usaha swasembada pangan dengan menanami tanah-tanah kosong di Sumatera Timur, melakukan intensifikasi pertanian di Pulau Jawa, mencegah penyembelihan hewan yang berperan penting bagi produksi pangan, membentuk kebun bibit di setiap desa, dan melaksanakan transmigrasi. Itulah beberapa usaha yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia setelah kemerdekaan. Peran pihak swasta juga ditingkatkan agar ketahanan ekonomi bangsa Indonesia semakin kokoh. Cukup sekian materi kita kali ini anak-anakku. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.